Kita perlu membiasakan diri berbicara tentang surga yang sangat indah. Bicarakan tentang kehidupan yang akan terus berlangsung selama kekekalan Allah. Dan kemudian kita akan melupakan cobaan dan kesulitan kecil kita. Biarlah pikiran kita tertarik kepada Tuhan. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 26 Juni, ini merupakan bagian pendalaman dari judul Menuju Kekekalan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Berikut ini disadur dari tulisan Ellen G. White, The Faith I Live By, halaman 363. Jika kita tidak menerima agama Kristus dengan cara memakan firman Tuhan sebagai makanan rohani, kita tidak akan berhak masuk ke kota Allah. Kalau kita hidup dengan makanan duniawi dan membentuk selera kita untuk mencintai hal-hal duniawi, kita tidak akan cocok untuk istana surga. Kita tidak akan dapat menghargai aliran murni surgawi yang mengalir di sana. Suara malaikat dan musik kecapi mereka tidak akan memuaskan kita. Ilmu pengetahuan surga akan menjadi teka-teki bagi pikiran kita. Kita perlu lapar dan haus akan kebenaran Kristus. Kita perlu dibentuk dan diubah oleh pengaruh anugerah Kristus, agar kita bisa siap dan layak untuk ada dalam persekutuan dengan malaikat surga. Kemudian, bangsa-bangsa tidak akan mengakui hukum lain selain hukum surga. Semua akan menjadi satu keluarga yang bahagia dan bersatu, mengenakan jubah pujian dan ucapan syukur. Memandang ini, bintang-bintang fajar akan bersorak bersama, dan anak-anak Allah akan bersorak gembira, sementara Allah dan Kristus akan bersatu dalam menyatakan tidak akan ada lagi dosa, juga tidak akan ada lagi kematian. Kita perlu membiasakan diri berbicara tentang surga yang sangat indah. Bicarakan tentang kehidupan yang akan terus berlangsung selama kekekalan Allah. Dan kemudian, kita akan melupakan cobaan dan kesulitan kecil kita. Biarlah pikiran kita tertarik kepada Tuhan. Aplikasi hidup dari rangkuman Roh Nubuat dan Penuntun Guru. Allah rindu agar umatnya memiliki hati yang murni, hidup dalam kasih, dan setia mengikuti Kristus setiap hari. Kasih Kristus yang tinggal di dalam hati akan terlihat melalui kehidupan yang penuh pelayanan, kepedulian, dan kerinduan untuk membawa orang lain kepada Yesus. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan akan semakin mengenal karakternya, menikmati hadirat Tuhan, dan mencerminkan kasih Tuhan kepada sesama. Meskipun harus menghadapi pencobaan dan kesulitan, mereka tetap setia, mengenakan jubah kebenaran Kristus, dan hidup sebagai saksi bagi dunia yang membutuhkan keselamatan. Bagi mereka yang tetap setia sampai akhir, Tuhan menyediakan warisan yang mulia. Kelak mereka akan berdiri bersama anak domba di Gunung Sion dan tinggal di Yerusalem baru, kota yang penuh terang dan sukacita. Di sana, Allah sendiri akan tinggal bersama umat-Nya. Tidak akan ada lagi dosa, kesedihan, tangisan, atau kematian. Umat tebusan akan menikmati damai sejahtera yang sempurna.
bersekutu dengan Tuhan muka dengan muka, dan memujinya selama-lamanya. Itulah pengharapan indah yang menanti setiap orang yang mengasihi dan mengikuti Kristus dengan setia. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.